gue pernah kok salah satu talent gue diambil sama salah satu manajemen, dan manajemen itu padahal gue yang bentuk gitu. Tapi gue nggak marah. Kader, mungkin bisa diceritain perjalanan karir Kader sampai akhirnya dari awal sebelum sampai akhirnya ambil keputusan gue jadi manajer artis deh gitu loh. Sebenarnya apa sih yang memicu gitu loh awalnya? Mungkin karena dulu basic nyokap juga kali ya. Karena kan dulu nyokap juga kerja di dunia entertain di station kan. Jadi kebawa mungkin karena gue kecil sempat ikut ajang pencarian bakat. Nyokap juga pengen gue ada di dunia entertain lah, suruh ngamen-ngamen segala macam bla bla bla. Sampai akhirnya gue dewasa tuh gue nggak pernah berpikir gue akan jadi manajer sebenarnya. Gue berpikir kayak udahlah gue buka bisnis, gue buka usaha segala macam. Tapi akhirnya gue malah buka PH sama temen gue dulu, namanya Kartaya Art Maker. Gue kerja sama Yowan dulu, anak kayak Irjen dulu. Nah pas gue buka PH itu, gue mulai masuk itu sahabat-sahabat gue di sana, tapi untuk sebagai talent di PH tersebut gitu. Sampai akhirnya gue harus nolongin salah satu kontrak dulu, inget banget kontrak sahabat gue di salah satu station. Jam 11:30 malam lah gue suruh sekretaris gue bilang, dia nanya, "Kak ini manajemen sama siapa ya?" Dia bilang gitu. "Udah lu bikin aja deh 31 manajemen." 31 manajemen itu tanggal lahir gue, 31 Desember sebenarnya. Akhirnya gue bikin aja deh 31 manajemen, dan ternyata tuh bawa gue hoki. Gue juga gak pernah berpikir tuh kalau itu akan jadi pemasukan gue juga yang alhamdulillah gitu loh, bisa nutupin gue makan, pergi segala macam gitu. Akhirnya udah jadi manajemen aja, jadi manajer, jadi seru juga nih. Tapi tetap bisnis gue gak mau tinggalin karena gue suka sama bisnis gitu. Apa sih yang membuat para selebritis tertarik sama manajemennya Kaderi sendiri? Gue nggak tahu ya kenapa pada tertarik, karena gue juga sebenarnya bukan gue memilih, tapi lebih yang gue kerja sama mereka tuh pakai hati gitu loh. Kalau dulu kan sempat ada kontrak. Tapi gue tuh sekarang cuma ya heart to heart aja, hati ke hati, kepercayaan. Terus juga makanya mungkin mereka jadinya punya feeling yang sama. Karena kita sahabatan dulu baru bekerja gitu, bukan bekerja akhirnya jadi sahabat. Jadi kita sahabatan dulu baru bekerja. Dan gue mikirnya karena mungkin juga gue orangnya tanggung jawab kali ya. Dalam artian gue nggak ada booker, gue nggak ada roadman gitu loh. Jadi kayak tim semuanya itu gue ambil bukan karena diri guanya sendiri, karena gue harus tanggung jawab. Tetap gue harus visit mereka, mau siapapun mereka, mau dia masih belum terkenal kayak masih biasa aja, atau mereka sudah terkenal. Ketika mereka syuting gue tetap harus visit rata gitu loh, karena sebenarnya yang mereka butuhkan tuh itu gitu. Dan gue juga mungkin masalah potongan kecil kali ya, gue ngerasa gue paling kecil, dan gue juga manajer termuda deh kayak saat ini gitu. Kader, menjadi seorang manajer itu kan tadi bisa dibilang nggak sengaja ya. Apa sih yang jadi pemicu, atau paling nggak gue kayaknya passion gue di sini deh gitu loh? Yang memicu gue tuh adalah setiap gue baca kontrak setiap talent gue syuting. Karena dulu nyokap gue pengen banget juga jadi lawyer sebenarnya. Terus sampai akhirnya gue ngerasa itu bukan passion gue, dan akhirnya ya gue terbitan juga lah di dalam manajemen gue ini, di dalam pekerjaan gue ini sekarang. Jadi setiap gue baca kontrak tuh gue hafalin pasal-pasalnya, apa yang melanggar, apa yang ini, apa. Jadi itu tantangan buat gue. Dan ketika gue jadi manajer pun juga nggak cuma baca kontrak aja kan, dealingan sama orang, ketemu sama klien segala macam, gimana gue juga bisa bersosialisasi sama semua orang. Disitulah gue diuji. Belum lagi kesabaran gue, dimana kalau sananya gue harus nge-cover talent gue sakit, atau talent gue nggak bisa syuting, atau ada masalah apa, kan harus manajer yang berdiri di depan lah gitu. Dan kalau seandainya pun misalnya ada keributan antara artis dan PH, kan tidak mungkin artis itu yang akan ribut karena kan takut namanya jelek ya. Udah pasti manajer lah yang mencoba untuk negosiasi sama mereka gitu loh. Itu gue suka fight di situ aja. Gue suka kayak ada ribut kecilnya, ada beda pendapatnya, dan itu menurut gue bukan suatu masalah. Jadi kayak gue dapat pelajaran banyak dari semua orang, karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda ya tentang pekerjaannya mereka masing-masing. Mau mereka sama-sama entertain kayak, tapi kan pemikiran mereka tuh beda. Ada yang A tuh mikirnya gue tuh kerja entertain karena gue untuk ini, ada yang B mikirnya untuk gue untuk ini gitu. Jadi kayak mereka tuh punya pemikiran yang berbeda lah. Dan gimana caranya gue menyamaratakan itu semua, dan gue pasti punya karakter berbeda ke setiap talentnya. Dengan gue ke A mungkin sifat gue harus kayak gini, ke B sifat gue harus kayak gini. Jadi gue juga jadi seru aja punya banyak karakter gitu loh. Dan yang gue sukanya adalah, gue sukanya ya, mereka tuh menghibur.
menghibur sangat. Ketika gue misalnya lagi ada masalah, dengan gue datang ke lokasi dan ketawa-tawa sama mereka, menurut gue tuh udah suatu hiburan buat gue. Dan pencapaian terbesar gue adalah ketika gue ngeliat mereka sukses, ngeliat mereka juga bisa menghidupkan banyak orang, bekerja sama mereka, terus juga mendapatkan penghargaan, itu nilai plus lah gitu loh, plus selanjutnya nanti gitu. Jadi gue seneng aja di situ. Jadi banyak hal-hal yang gue dapat pelajaran sih sebenarnya. Karena dibilang capek pasti capek, semua pekerjaan capek. Cuma gue orang yang nggak mau ngeluh aja. Gue nggak pernah mau nunjukin ke semua talent gue atau ke semua sahabat-sahabat gue ketika gue lagi sedih, ketika gue lagi capek, ketika gue lagi sakit. Gue tidak pernah mau menunjukkan itu semua. Tapi alhamdulillah mereka peduli sama gue ketika gue lagi capek atau gue lagi sakit atau gue lagi apa. Mereka tuh yang udah action sendiri ke gue kayak istirahatlah Der, karena menurut dia otak itu lebih capek dibandingkan fisik gitu. Kader, tahun berapa sih tepatnya Kader masuk di dunia manajemen artis, dan siapa artis pertama yang Kader manajerin? Kalau dibilang tahun berapa, gue lupa ya. Jujur gue lupa. Mungkin sekitar 5-6 tahun ya benar-benar gue terjun gitu pas masuk PH itu. Mungkin 5 atau 6 tahun, gue lupa pasnya kapan. Karena gue bilang karena awal-awal gue nggak yakin akan buka itu, jadi gue nggak ngitung gitu. Terus kalau artis yang pertama kali gue pegang itu bebarengan semua, karena kan gue masukin mereka ke PH gue itu gitu. Jadi karena gue tidak gini, setiap artis yang masuk ke gue tuh dulu gue tidak pernah merasa kalau dia tuh anak gue, dan gue tidak pernah merasa kalau seandainya gue memiliki dia gitu. Jadi gue anggapnya itu ya sama rata aja ya, lo semua kawan-kawan gue, yuk kita kerja bareng-bareng yuk gitu. Dan akhirnya gue ngerasa pas buka manajemen itu barulah gue mikir, oh dia artis gue, tapi tetap jiwa memiliki gue tuh nggak boleh berlebihan, karena mau gimana pun yang berlebihan nggak baik lah. Makanya misalnya contoh nih ya, mereka tidak pernah ngambil kerjaan dari orang lain, alhamdulillah. Mereka begitu setianya juga sama gue, dan gue mungkin juga begitu loyalnya sama mereka. Kayak contoh misalnya ada agensi iklan mau pakai si artis gue si A gitu misalnya, terus dia udah negosiasi sama gue, terus gue bilang tapi yang penting jangan ganggu schedule sinetronnya ya, yang penting mereka tidak mengganggu ranah gue aja. Dan gue pasti otomatis dengan kayak ya udah ambil aja, gue nggak akan mau potong itu, karena menurut gue rezeki itu udah diatur sama Allah ya. Kalau gue terlalu serakah juga, nanti gue rezeki gue diambil sama orang gitu. Dan gue pernah kok salah satu talent gue diambil sama salah satu manajemen, dan manajemen itu padahal gue yang bentuk gitu. Tapi gue nggak marah. Gue gak mau marah, karena menurut gue semua rezeki udah diatur sama Allah. Jadi kayak kalau itu emang rezeki lo, jodoh lo ya sok, kalau emang bukan ya jangan dipaksain. Oke Kader, mungkin kan talent Kadiri dari dulu sampai sekarang udah ada berapa sih Kader kalau betul? Kalau dari dulu sampai sekarang tidak ada penambahan, tidak ada perubahan, yang sama-sama segitu aja lah. Makanya intinya talent gue itu aja, nggak nambah, nggak berkurang. Gimana gue bisa ngembangin mereka semua. Makanya gue kalau disuruh ucapin berapa sih jumlah talent lo, kemungkinan ya gue nggak mau mengucap itu, karena menurut gue orang tahu kok dengan sendirinya berapa. Biar tahu prospeknya mereka tuh dalam arti kerja keras. Ada yang mereka kerja keras secara cepat, ada mereka kerja keras secara lambat. Ada kesulitan gak sih Kadir sebagai manajer artis sendiri gitu? Dibilang ada kesulitan pasti ada, nggak mungkin lah, karena kan gue lagi tuh pertama kali gue jadi manajer artis, gue belajar untuk supaya gue bisa gitu. Dan ketika gue masuk ke dalam sana, banyak pelajaran yang gue belum tahu gitu, belum ngerti ini gimana ya cara dealingnya, ini gimana ya cara nentuin kontrak, ini gimana ya cara segala macam di dalam isi kontrak kita biar ada addendumnya, biar ada apanya. Itu gue butuh belajar, tapi gue orang yang nggak mau putus asa. Jadi ketika gue baru masuk nih, akhirnya gue belajar dalam hitungan. Gue harus targetin, gue harus belajar semua ini pasal dalam waktu hitungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Udah, gue nggak boleh ngeluarin kapasitas itu. Berarti orang di situ gue harus udah bisa nguasain itu semua gitu. Dan gue juga bukan tipikal orang yang manajemen yang gini, tanda tangan, udah segala macam mereka syuting, gue nggak visit. Gue bukan yang kayak gitu. Gue harus visit mereka, walaupun cuma 5 menit. Terus gue juga bukan manajemen yang masalah budget, gue kadang dilingin duluan, nggak bisa. Gue tuh manajemen yang negosiasi. Gue tuh manajer negosiasi terhadap talentnya. Jadi kalau seandainya angka masuk, kita sharing. Menurut kamu angkanya berapa? Kan biasanya kan kalau seandainya manajer kan udah punya patokan angka ya. Kalau gue nggak, gue sharing sama mereka. Kalau seandainya menurut aku sekian deh, talent gue, tapi menurut aku sekian deh. Udah kita sharing, udah kita cari jalan tengahnya. Oh sekian gimana kita buka biar bottom price kita sekian. Pasti kayak gitu. Karena menurut gue sharing lebih seru aja, lebih transparan berarti kan masalah budget. Dan gue itu tidak pernah mau yang namanya masalah budget. Misalnya ada budget yang transfer ke gue tuh nggak mau budgetnya ditahan. Jadi detik itu masuk, detik itu harus gue transfer ke rekening talent. Jadi tidak ada yang duit nyangkut sama sekali di gue. Dan gue harus tetap yang namanya ngelakuin pajak, bla bla bla. Dan gue mengingatkan talent gue untuk bayar pajak, dan alhamdulillah semua talent gue melakukan itu pajak. Gue juga pajak juga gue bayar, yang lain juga bayar. Jadinya kerjanya
nyaman. Karena di dalam kontrak duit masuk transparan, terlihat jumlahnya sekian, tidak ada gap-gapan di antara satu sama lain atau tidak ada terlalu ngambil untung.